mungkin kita bisa mulai ya untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Oke, mungkin untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan membawakan untuk result update untuk MTEL ya, di mana untuk di kuartal ketiga tahun 2024 ini pendapatan MTEL tumbuh 5,5% mencapai 2,4 triliun rupiah. Dan secara kumulatif di 9 months itu tumbuh 8,7% ya, mencapai 6,8 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan estimasi kami dan juga konsensus yang dimana untuk pendapatan ini masih ditopang dari pendapatan dari Menara ya, dimana untuk kuartal ketiga ini tumbuh 7% secara quarter on quarter, dan secara kumulatif itu naik 9,3%. Dan kalau misalnya kita lihat secara EBITDA, di sini masih sejalan ya dengan pertumbuhan pendapatan, di mana untuk EBITDA sendiri mencapai 2 triliun, tumbuh 6,2% secara quarter on quarter, dan juga naik 12% ya secara year on year di 9 Maret 2024. Nah, yang perlu di-highlight mungkin di sini adanya penurunan dari laba bersih perseroan, di mana untuk di third quarter ini MTEL membukukan penurunan laba sebesar minus 14% ya. Ini karena adanya penambahan utang mereka ya, dan mengakibatkan adanya peningkatan dari beban bunga, di mana untuk beban bunga dari MTEL sendiri ini tumbuh 26%, menyebabkan adanya penurunan dari laba bersih ya. Namun secara kumulatif, laba bersih dari MTEL ini masih sedikit bertumbuh secara 7%, namun hal ini masih di bawah ekspektasi kami dan juga konsensus. Oke, next. Oke, nah yang perlu di-highlight di sini mungkin adanya pertumbuhan dari Menara dan juga tenan mereka, di mana di 9 Maret ini Menara mereka ada penambahan sekitar 700 Menara dan juga 900 tenan, mengindikasikan adanya tenancy ratio di 1,51 kali. Ini masih tergolong flat ya dibandingkan kuartal lalu 1,52%. Namun di sini yang mengejutkan adanya peningkatan dari biaya lease rate ya, mana untuk di kuartal 3 ini naik 6,8% secara quarter on quarter, mencapai 12,5 juta per bulan. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan dari pendapatan MTEL di kuartal ketiga maupun di 9 Maret 2024 ini. Next. Nah, kalau misalnya kita lihat memang secara pendapatan sendiri dari awal tahun 2024 ini masih tergolong flattish ya, di mana pendapatan MTEL sendiri masih tumbuh tipis, ya masih ditopang dari pendapatan dari Menara ya, atau sewa Menara mereka yang berkontribusi sekitar 80% dari total pendapatan mereka. Dan kalau misalnya kita lihat dari cara tenancy ratio dari awal tahun 2023 memang ada peningkatan yang cukup signifikan ya, di mana untuk di 9 months ini mencapai 1,51 kali, sedangkan di awal tahun 2023 ini mencapai 1,46 kali. Dan kalau misalnya kita lihat secara split di daerah Jawa dan juga ex-Jawa, ini memang masih pertumbuhannya masih ditopang dari pertumbuhan dari luar Jawa ya, karena kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan Jawa sendiri memang sudah concentrated ya, di mana untuk pertumbuhan di luar Jawa masih ditopang dari ekspansi dari provider-provider di Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin outlook ke depannya yang kita lihat memang ada sedikit positif ya, ada sentimen positif dari potensi penurunan rate cut, di mana untuk di tahun depan sendiri kalau misalnya kita lihat berdasarkan perhitungan kami, kalau misalnya rate cut sendiri itu menurun sekitar 50 bips, ini akan meningkatkan pendapatan atau laba bersih MTEL sekitar 2,2% untuk di tahun 2025, dan kalau misalnya rate cut ini dipotong sebesar 100 bips ya, ini pendapatan MTEL itu dapat bertumbuh 4,4%. Jadi ini ada potensi peningkatan laba bersih dari MTEL di tahun depan jika memang rate cut itu memang benar terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari segi rasio keuangan mereka, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya, memang MTEL masih tergolong sangat sehat ya, dan juga untuk dari net debt to equity mereka yang masih tergolong rendah, memungkinkan mereka untuk ekspansi lebih jauh lagi di tahun depan. Oke, next. Oke, maka dari itu kalau misalnya kita lihat dari segi outlook dan juga performa mereka dari 9 Maret kemarin ya, kita masih merekomendasikan buy untuk MTEL dengan target TP di Rp790 per saham. Dan kalau misalnya kita secara valuasi memang MTEL ini sudah tergolong cukup murah ya, di -2 stratifikasi average 5 tahun EV/EBITDA. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kembali kepada Glenda. Terima kasih.